Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita muji Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita menunaikan ragam kewajiban kita. Dimudahkan kita bangun di pagi hari, digerakkan langkah kaki kita, dilapangkan dada kita menunaikan salat subuh. Yang mudah-mudahan rangkaian hari ini yang kemudian kita lalui senantiasa berada di atas ridhonya, agar setiap aktivitas yang kemudian kita lakukan kita punya harapan untuk kemudian bisa mendapatkan pahala dari sisinya. Allahumma amin. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita lanjutkan kajian fikih sirah. Terakhir kita sudah masuk pada fase akhir dari beberapa fase perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kemudian kita mau sederhanakan, dari mulai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian wafatnya beliau, maka paling tidak ada empat perubahan fase yang kemudian dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam kitab Rasulullah Sang Panglima, Rasulullah Sang Panglima. Dalam kitab tersebut juga kemudian disebutkan empat fase, empat tahapan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai beliau diangkat menjadi nabi hingga kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fase-fase pertama ini yang kemudian dilalui oleh Rasul di Mekah selama kurang lebih 13 tahun lamanya. Ini adalah fase pembentukan karakter, penguatan akidah, penguatan pondasi, di mana 13 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdakwah di Mekah. Maka hanya tauhid yang kemudian ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya semuanya tauhid, kemudian penolakan terhadap berhala-berhala, penolakan terhadap para tawaghit, Lalu kemudian mulai fase kedua pasca hijrah, di mana disinilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai fase persiapan, mulai dari kemudian hijrah hingga kemudian berakhir pada perang Ahzab yang kita sudah bahas. Di ujung dari perang Ahzab ini pengusiran Yahudi Bani Quraidah karena melakukan pengkhianatan. Pada fase persiapan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memulai untuk kemudian memerangi orang-orang musyrik. Yang ada beliau kemudian dimulain. Adapun pada perang Badar, maka di awal keberangkatan tidak ada tujuan untuk kemudian menyerang pasukan tempur, namun tujuannya hanya untuk menyita atau kemudian bahasa kasarnya merampok merampok harta perniagaan yang dibawa oleh Abu Sufyan sepulang dari bumi Syam. Itu pun kemudian diasumsikan bahwasanya harta yang diambil adalah apa-apa yang dahulu pernah mereka tinggalkan tatkala mereka berhijrah. Karena para sahabat ketika hijrah kan nggak bawa barang apa-apa.
Suhaib Ar-Rumi, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika kemudian beliau tinggal di Mekah, maka Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Beliau bukan asli orang Mekah, Ar-Rum, orang Romawi, ya. Namun kemudian Allah berikan harta melimpah ketika kemudian tinggal di Mekah melalui perantaraan perniagaan. Ketika kemudian hijrah, beliau tinggalkan itu semua sebagai syarat beliau dibebaskan untuk meninggalkan bumi Mekah, ya, dengan apa namanya, dengan memberikan semua harta yang beliau miliki di Mekah, ya. Maka Rasul kemudian mengatakan kepada Suhaib, "Rabahta ya Suhaib, sungguh perniagaanmu telah memberikan keuntungan besar." Maka ketika kemudian kafilah dagang Abu Sufyan hendak kembali dari Syam, ya, lalu kemudian Rasulullah SAW hendak menghadang, qadarullah, Allah menginginkan sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau kemudian hanya mendapatkan harta rampasan perniagaan, ya hanya sebatas itu saja yang didapat, nggak ada kemudian efek yang lainnya, ya. Paling hanya bisa mengembalikan harta-harta yang dulu pernah ditinggalkan di Mekah. Namun Allah menginginkan sesuatu yang lebih dahsyat. Allah ingin menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu apa? Semakin menguatnya kekuatan kaum muslimin dan semakin menyebarnya nama besar umat Islam. Justru Allah pertemukan lawan tanding yang jauh lebih dahsyat, ya, yaitu pasukan tempurnya Abu Jahal. Yang secara logika begini, seseorang itu nggak mungkin diakui kehebatannya kalau kemudian yang dia lawan itu yang sebanding, apalagi yang di bawah levelnya, kan begitu. Kalau kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat dengan 313 orang, ya, lalu kemudian berhasil merampas harta perniagaan yang dibawa Abu Sufyan sepulang dari Syam, yang hanya dikawal oleh 40 orang bersenjata ala kadarnya. Terus kemudian Rasul misal berhasil bersama para sahabat berhasil merampas harta perniagaan tersebut, dibawa pulang ke Madinah. Itu nggak keren banget gitu loh. Wajar lah kalau kemudian menang 313 lawannya cuma 40 orang doang gitu kan, ya, nggak spesial itu. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, maka Allah pertemukan dengan lawan tanding yang bukan hanya sepadan, namun di atas kualitas sepadan. 313 lawan 1000 orang, ya. Dan Allah berikan kemenangan luar biasa. Ini tentu namanya jauh lebih cepat viral gitu kan, ya. Antum bisa bayangkan perang Mu'tah nggak, Pak? Perang Mu'tah, berapa jumlah kaum muslimin itu? 3.000. Lawan tandingnya berapa? Disebutkan minimal 100.000 sampai 200.000. Berarti 1 banding berapa? 1 orang banding minimal 100 orang sampai kemudian 200 orang. 3 panglima terbaik Rasulullah SAW wafat, ya. Yang kemudian terakhir komandonya dipegang oleh Khalid bin Walid, itu pun dengan sangat terpaksa karena Khalid itu kan ngerasa dirinya baru masuk Islam, belum pantas megang komando. Tapi seluruh pasukan sepakat nggak ada yang kemudian mampu membawa pasukan ini kecuali Khalid, karena melihat track recordnya selama masa jahiliyah itu, ya Allah, betul-betul keren banget gitu kan, ya. Akhirnya triknya Khalid kemudian dengan terpaksa beliau mengambil komando dan kemudian berhasil menyelamatkan. Secara zahir Khalid bin Walid kabur, ya. Secara zahir kabur, maka ketika kemudian kembali ke Madinah itu banyak yang mencemooh gitu kan. Sesuatu yang mustahil, 3.000 lawan 200.000. Bayangkan, ya, kalau dibuat ilustrasinya kaum muslimin cuma sak cupit lawannya, ya Allah, betul-betul. Tapi ya itulah cara Allah Subhanahu wa taala yang ini bisa kemudian kita ambil secara umum saja. Artinya begini, kita nggak mungkin kemudian kok bisa mencuat nama besar kalau kemudian kok hanya mendapatkan lawan tanding yang sepadan atau di bawah kualitas level kita. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang lebih besar supaya kemudian nama umat Islam semakin viral dan cepat tersebar gitu kan, ya. Maka Allah berikan lawan tanding yang kemudian jauh melampaui kapasitas kaum muslimin.
Ya, di awal perang saja 313 melawan 1000 orang. Allah kemudian berikan kemenangan, dan sontak pada saat itu ya kaum muslimin yang baru pertama kali melakukan peperangan besar langsung kemudian mendapatkan nama, ratingnya langsung naik gitu ya. Terus ya sampai kemudian ya perang Uhud, perang-perang kecil lainnya, dan puncaknya ada pada perang Ahzab. Ini semua peperangan Rasul tidak pernah mendahului, sifatnya defensif. Lantaran kemudian musuh menyerang, maka Rasul melakukan pertahanan. Nah, baru setelah kemudian perang Ahzab ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an naghzuhum, sekaranglah saatnya kita akan menyerang mereka. Setelah ini mereka nggak mungkin kemudian menyerang kita selama-lamanya. Disitulah baru kemudian masuk fase ketiga, fase penyerangan, di mana ayat jihad yang berbicara diizinkan, bukan hanya kemudian diizinkan ya, diizinkan itu fase kedua ya, diizinkan bagi mereka yang zalimi. Fase yang ketiga, fase jihad yang ketiga adalah menyerang mereka yang memerangi ya, memerangi orang-orang kafir musyrik yang memerangi kaum muslimin ya. Masuk di fase ketiga ini berawal dari perjanjian Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah, satu peristiwa yang terjadi di penghujung tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi, di mana berawal dari mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mimpi Nabi bahwasanya beliau bermimpi melakukan umroh ya, sebagaimana kemudian Allah Subhanahu sebutkan dalam surat Al-Fath, karena dalam sulhul Hudaybiyah ini ayat yang Allah turunkan itu surat Al-Fath yang maknanya adalah kemenangan, yang ini menjadikan Umar bin Khattab itu adem hatinya ya setelah sulhul Hudaybiyah itu. Padahal sebelumnya, sebelum ayat itu turun, Umar itu gelisah banget ya. Nanti kita kisahkan ya. Berawal dari mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah kemudian sebutkan dalam surah Al-Fath, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathang qaribah ya. Sungguh Allah telah membenarkan mimpi, atau sungguh Allah telah membuktikan benarnya mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mimpinya? Latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Kalian, kita semua itu benar-benar akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman sentosa. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin ya. Sambil kemudian melakukan tahallul ya. Ada yang tahallul itu mencukur habis, atau muqassirin hanya sekedar memendekkan ya. Memendekkan artinya proses perjalanan umrohnya berhasil. Maka Rasul kemudian segera menyampaikan mimpinya ini kepada para sahabat ridwanullah alaihim, bahwasanya insyaallah kita akan melakukan umroh. Sahabat ya seneng banget toh ya kan, bertahun-tahun, udah berapa tahun itu kan, dari 13 tahun dari mulai hijrah sampai kemudian perang Ahzab tahun ke-6 kenabian itu ya berarti udah 6 tahun lah ya, 5 sampai 6 tahun mereka nggak kembali ke kampung halaman yaitu Mekkah. Yo kangennya luar biasa loh. Maka ketika kemudian mendapatkan kabar gembira berupa mimpi Nabi menjanjikan semacam itu, rasa sukacita mereka itu kemudian membuncah ya, senang sekali bakal kembali ke Baitul Haram melakukan umrah. Persiapanlah mereka ya. Dan untuk membuktikan bahwasanya perjalanan mereka itu betul-betul hanya perjalanan umrah, Rasul kemudian juga mempersiapkan hewan kurban al-hadiyu, membawa kambing-kambing supaya diketahui perjalanan ini bukan perjalanan keluar ini bukan bertujuan untuk peperangan, namun untuk menunaikan umrah ya. Tatkala sampai di Zulhulaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus seorang intelnya dari suku Khuza'ah, Bashar bin Sufyan, untuk mencari tahu berita mengenai penduduk Mekkah. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan hingga sampai di Ghadir Ashtah.
Di tempat inilah intel yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menyampaikan laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Quraisy telah mendengar kabar keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kemudian mengumpulkan pasukan baik dari dalam orang Quraisy ya, dan juga dari kaum Ahabish. Kaum Ahabish ini yang kita sudah sampaikan kan, pasca hijrahnya Nabi, musuh Nabi itu yang tadinya kalau di Mekah itu hanya satu, begitu hijrah musuhnya menjadi 4, eksternal 2, internal 2. Eksternal itu orang-orang Quraisy dan Ahabish. Ahabish ini orang-orang non Quraisy tapi pro orang-orang Quraisy, pro orang-orang Mekah, tinggalnya di pegunungan-pegunungan Hubash ya. Orang Quraisy kemudian mengumpulkan pasukannya termasuk kaum Ahabish ya, untuk menghalau engkau ya Rasulullah agar kemudian engkau tidak bisa masuk ke Baitullah. Setelah mendengar laporan ini, Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabat. Nah, ini Rasul lalu kemudian rembukan, ini gimana nih? Kita sudah sampai di sini, ternyata dapat berita orang-orang Quraisy berupaya menghalangi kita, mencegah kita untuk masuk negeri Mekah melakukan umrah. Padahal kita sudah nyata-nyata hanya ingin melakukan umrah ya, dengan bukti nyata kita bawa al-hadyu, hewan kurban. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, ya Rasulullah ya, engkau keluar dengan maksud ziarah Baitullah ya, berziarah ke Baitullah bukan untuk memerangi seseorang. Berangkatlah terus, jika ada yang kemudian menghalangi ya kita lawan ya. Dan kita nggak kemudian kita mundur gitu kan, tetap ya kita sesuai dengan tujuan. Tapi kalau kemudian ada yang mau macem-macem ya kita siap untuk kemudian tempur ya. Maka Rasul kemudian mengatakan, berangkatlah terus, jika ada yang menghalangi kita akan memeranginya ya. Maka Rasul kemudian merintahkan, berangkatlah dengan nama Allah ya. Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat ya, siapakah di antara kalian yang bisa atau kemudian tahu jalan lain selain jalan yang biasa dilalui orang ke Mekah? Maka salah seorang sahabat kemudian menyiapkan diri atau kemudian menawarkan diri, saya Rasul ngerti jalan-jalan tikus atau jalan-jalan yang tidak biasa dilalui, yang otomatis ini jalur tempuhnya semakin lebih jauh dan juga semakin lebih berat. Buka jalur masalahnya ya, melewati lembah, naik bukit, kemudian batu-batu terjal ya, hingga kemudian sampai di satu tempat bernama Saniyatil Miror ya, sebuah jalan yang menuju ke arah Hudaybiyah. Di tempat inilah kemudian untanya Nabi, siapa nama unta Nabi yang dibawa biasanya? Al-Quswa ya. Al-Quswa terus ngambek, mogok dia, mandek nggak mau jalan. Para sahabat udah kasak, aduh kok Al-Quswa mogok, dia ngambek nggak mau jalan. Tapi Rasulullah kemudian bantah, Al-Quswa itu nggak mogok ya. Dia bukan tipenya kok mogokan itu enggak. Namun dia diberhentikan oleh zat yang juga pernah memberhentikan pasukan Abraha, pasukan bergajah ya. Jadi Rasul kembali mengingatkan tentang peristiwa pasukan padahal Rasul kan nggak ngalami toh, belum lahir ya kan ya. Namun Rasul kan diberitahukan sama Allah Subhanahu tentunya ya kisah semacam itu, dan bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Al-Quswa itu nggak mogok, bukan karakter dia kok ngambekan kayak gitu tuh, bukan ya. Cuman dia diberhentikan oleh zat yang dahulu juga pernah memberhentikan pasukan bergajah ya. Sedikit kita bicara di mana Abraha dengan pasukan gajahnya gitu kan ya, sekalipun muncul partai gajah gitu ya ya, namun sama burung keok gitu kan. Lalu kemudian ketika sudah masuk ke wilayah Mekah, di depan pintu gerbang Mekah, ternyata gajahnya ini nggak mau gerak ya, karena memang ditahan sama Allah. Kadang gitu, feelingnya atau instingnya binatang itu jauh lebih kuat daripada feelingnya manusia. Manusia kalau sudah bebel itu feelingnya nggak bisa kepake itu ya, nggak bisa dibaca feelingnya. Tapi binatang itu bisa Allah berikan insting melihat tanda-tanda gejala alam kondisinya.
Artinya meniscayakan saat itu pasukan gajah yang ditunggangi pasukan Abraha ini kemudian kok nggak mau jalan, ya melihat kondisi adanya perubahan alam. Langit yang tadinya mungkin cerah tiba-tiba kemudian agak-agak gelap lantaran mulai bermunculan itu burung-burung toh ya. Ini gajah yang kemudian bisa merasakan itu. Dan dalam kondisi-kondisi kita normal hari ini saja kita bisa melihat betapa Allah berikan kepada sebagian binatang-binatang itu kemampuan untuk membaca gejala-gejala alam ya, tanda-tanda banjir, tanda-tanda gempa bumi, tanda-tanda gunung meletus gitu ya. Kalau yang tinggal di wilayah pegunungan itu gunung-gunung yang udah mulai bergolak lagi, dan nih yang lagi bergolak Semeru ya Allah, memang resiko juga tinggal di wilayah-wilayah pegunungan, tapi yo buat wisata seneng gitu ya, asik ya. Nah biasanya kalau sebelum kejadian musibah macam kayak gitu, binatang-binatang ini yang kemudian Allah berikan insting ya, berikan insting binatangnya itu turun dia ya. Nah orang-orang sekitar itu juga biasanya sudah paham gitu kan, loh ini kok banyak binatang turun, nah ini biasanya ada tanda nggak lama lagi begini segala macam. Kalau di perkotaan ya mau banjir ya semut biasanya udah mulai ngungsi gitu kan, kecoa pada keluar semua gitu kan. Biasanya loh ya, itu salah satu tanda-tanda yang kemudian bisa dibaca oleh kita manusia sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kita kembali. Rasulullah SAW kemudian bersabda, demi Allah jika mereka meminta kepadaku suatu langkah atau persyaratan yang akan menghormati tanah haram, pasti akan aku kabulkan. Maka Rasulullah kemudian memecut atau kemudian menepuk untanya sehingga kemudian unta itu bangun dan kembali melanjutkan perjalanan sampai turun di ujung Hudaybiyah, di dekat selokan yang sumber mata airnya itu mulai mengering. Para sahabat lalu kemudian rebutan nyari air, yaitu kehausan hingga kemudian kehabisan air karena sumber airnya mengering. Lalu melaporkan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lalu kemudian Nabi mengambil panah dari tempatnya, ditancapkan. Lalu kemudian beliau berdoa, mengalirlah kemudian sumber mata air yang cukup melimpah ruah. Maka para sahabat kemudian dapat minum di sumber mata air tadi yang kemudian Rasul tancapkan anak panah tadi. Ketika para sahabat sedang sibuk-sibuknya ngambil air, tiba-tiba datanglah Badil bin Warqa al-Khuzai bersama beberapa orang, lalu berkata, aku baru saja meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay serta Amr bin Lu'ay, yaitu orang-orang Quraisy. Mereka sedang menuju lembah Hudaybiyah dengan membawa unta-unta perah mereka. Tujuannya untuk memerangi dan menghalangimu dari perjalanan menuju Baitul Haram. Rasulullah SAW kemudian bersabda, kami datang hanya untuk melaksanakan umroh. Sekalipun orang-orang Quraisy telah memutuskan untuk berperang, tetapi jika mereka suka, aku minta untuk menangguhkannya. Ini sikap tegas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mendapatkan kabar bahwasanya Quraisy sudah mengutus orang untuk kemudian menghalangi Nabi, maka Rasul menegaskan sekali lagi, tujuan kami hanya untuk melakukan umroh. Sekalipun orang-orang Quraisy mereka berupaya menghalangi kami, kalau masih ada jalan supaya kita bisa ketemu di tengah, supaya tidak terjadi peperangan, maka itu akan saya tempuh. Tapi kalau kemudian maksa harus perang, kami siap, nggak bakal kemudian kami mundur. Itu ya, kalau orang-orang mukmin tuh kayak gitu ya, nggak berharap ketemu musuh, tapi kalau ketemu nggak kabur gitu loh ya. Nggak kemudian ngarep-ngarep ketemu musuh gitu kan, tapi kalau ketemu ya dihadapi dengan lantang lah. Demi Allah aku siap memerangi. Tapi kalau kemudian mereka memaksa, mereka enggan untuk kemudian mencari solusi terbaik, demi Allah aku siap memerangi mereka sampai orang-orang yang ada di belakangku tinggal sendirian ya, hingga kemudian Allah menyelesaikan urusannya. Maka Badil kemudian menjawab, apa yang kamu katakan akan kami sampaikan kepada mereka. Badil kemudian berangkat menyampaikan hasil pembicaraan dengan Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy. Setelah mendengar itu, maka orang Quraisy mengutus Urwah bin Mas'ud
Ya, Urwah bin sebelumnya sudah diutus orang-orang sebelum Urwah ini ada 2 orang lagi. Ya, Urwah bin Mas'ud kemudian diutus untuk kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus Urwah bin Mas'ud pengen tahu karakter Nabi. Karena Urwah bin Mas'ud kan dia biasa kemudian mendatangi Raja Romawi, mendatangi Kaisar, mendatangi Najasyi, artinya tahulah karakter para raja. Maka berangkatlah Urwah bin Mas'ud berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Urwah, Rasulullah kemudian menegaskan lagi apa yang pernah disampaikan kepada Badil. Maka jawab Urwah, "Wahai Muhammad," dia masih musyrik kan. "Wahai Muhammad, apakah kau mengira orang-orang Quraisy bakal diam begitu saja membebaskan kamu wirawiri masuk ke Mekah kemudian melakukan umroh? Mereka pasti bakal menghalangi kamu dengan penghalangan yang keras." Ya. Maka Abu Bakar kemudian marah dengan sikap Urwah dengan mengatakan, ya bahasanya kalau diterjemahkan itu rada kotor gitu ya. Ini saking jengkelnya Abu Bakar ini, ya. Ya kalau di situ terjemahannya, "Wahai Urwah, ya udah isep kemaluan berhalamu aja," gitu kan ya. Itu kalau pakai bahasa kalau orang Arab karena bahasa Arab gitu kan, jadi kelihatannya santun aja gitu kan. Kita kalau nggak bisa bahasa Arab, dengar orang pakai bahasa Arab lagi marah-marahan kan kita, oh lagi doa gitu kan ya. Pakai bahasa amin amin gitu aja kan. Padahal lagi marahan gitu kan ya. Maka kalau bisa pakai bahasa Arab tuh enak sebetulnya. Antum sama istri pakai bahasa Arab lagi marahan, tetangga nganggapnya lagi doa-doaan itu kan ya, nggak dianggap lagi marahan itu ya. Maka kemudian orang mengatakan, "Loh, ini orang siapa ini?" gitu kan ya. Maka Rasul mengatakan, "Itu anaknya Abu Quhafah." Wah, saya punya utang masalah sama dia. Kalau enggak tak balas kamu nanti. Ya. Lalu kemudian Urwah hendak megang janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di samping Nabi ada kemudian sahabat Mughirah bin Syu'bah berdiri dengan gagah. Memang jadi Rasul duduk, ada Abu Bakar, ada Mughirah bin Syu'bah yang kemudian dalam posisi berdiri untuk menunjukkan kewibawaan Rasulullah SAW. Jadi ada 2 pengawalnya dalam kondisi berdiri, Rasul duduk gitu kan ya. Dan Mughirah bin Syu'bah ini sudah siap dengan pedangnya. Begitu Urwah pengen megang janggut Nabi SAW sama Mughirah langsung ditepis, "Jauhkan tanganmu dari janggut Nabi SAW." Maka Urwah kemudian mengatakan, "Loh, ini orang siapa lagi?" "Itu ya saudaramu itu, Mughirah bin Syu'bah." "Woi, kamu pengkhianat. Aku baru menyelesaikan, aku baru membersihkan namamu. Sekarang kamu kayak begini sikapnya sama aku." Jadi masih duluran ternyata sama Mughirah bin Syu'bah ya. Urwah lalu kemudian memandangi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan sahabat Nabi satu persatu, bagaimana kemudian artinya Urwah ini mendatangi Nabi bukan hanya sekedar membicarakan hal itu. Ya, Urwah ini kemudian juga memperhatikan bagaimana sikap para sahabat Nabi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wudu, sisaan air wudu jadi rebutan, Nabi ngeludah, para sahabat rebutan ludahnya Nabi buat raup mukanya ya. Nah, apapun gitu ya yang kemudian tersisa dari bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini kemudian berebutan untuk mendapatkan sisa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nggak sedikit di antara mereka saling mau berantem gitu kan, kayak sampean kalau ngelempar duit itu saweran gitu kan ya, rebutan orang gitu kan ya, ada yang tampol-tampolan kayak atau gimana gitu kan. Ini yang direbutkan oleh para sahabat itu sisa air wudu Nabi loh ya, kemudian ludah Nabi, bayangin loh ya. Tapi itu hanya berlaku buat Nabi loh Pak, jangan buat yang lain ya. Kalau ludah Nabi jelas-jelas mujarab, antum sakit apa diolesin ludah Nabi kelar itu sembuh. Tapi kalau ludahnya kiai yo jangan ya. Nanti yang ada tambah parah gitu kan. Ini khusus buat Nabi ya, khusus buat Nabi. Namun demikian ya ada juga orang-orang sekarang kebangetan, boro-boro ludahnya kiai, teletongnya sapi dulu. Ya, teletongnya kebo, yang sekalipun namanya Kiai Slamet ya, tapi teletong kebo itu kan ya buat rebutan itu kan. Ya Allah, betul-betul udah hilang akal sehatnya gitu kan.
Kalau nabi ya jelas keberkahan yang Allah berikan kepada nabi ini, maka semua apa yang ada pada diri nabi itu menjadi keberkahan, dan itu dibolehkan ya, dan itu bukan sikap gulu terhadap nabi. Tapi kalau kemudian hari ini kok sikap semacam itu diberlakukan kepada para kiai, yo sikapnya jadi berlebihan ya. Tetap ya Islam itu menekankan kita menghormati guru-guru kita, kiai-kiai kita, namun ada pada batasannya ya, ada pada batasannya. Karena gini, ini kan belakangan ini kita juga banyak mendapati ya berita-berita yang saling bukan berseberangan, saling berlawanan ya. Satu sisi kita mendapati miris melihat adab dan akhlak etika murid-murid hari ini terhadap para gurunya ya. Cengengnya luar biasa, Gen Z ini dikit-dikit laporin. Zaman kita sekolah kan disambit pakai penghapus biasa aja gitu kan, boro-boro lapor polisi, lapor orang tua juga tambah takut gitu kan, yang ada kita yang bakal tambah dijewer gitu kan ya. Anak sekarang ya Allah disentil dikit gurunya lapor orang tuanya juga kebangetan, lapor lagi nggak terima, akhirnya gurunya kemudian dipolisikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Wallahi saya katakan orang tua semacam ini nggak akan pernah mendapatkan keberkahan dari ilmu yang didapat anak-anaknya, dan anaknya nggak akan pernah dapat berkah dari ilmu yang dia terima dari gurunya. Kenapa? Sikap hilangnya hilangnya adab terhadap para guru itu yang menjadikan hilangnya keberkahan ilmu. Cuman di sisi lain ada juga yang kebablasan ya, yang sempat viral juga gitu kan ya, saking menghormatinya sampai ngesot di depan gurunya gitu kan ya. Ya ini berlebihan ya. Islam posisinya tengah-tengah ya, posisinya di tengah-tengah, tidak kemudian menempatkan guru melampaui para nabi ya, umumnya lah ya. Dan ini uruf ya, adat itu sangat berpengaruh ya, adat istiadat sangat mendominasi. Selama kemudian adat itu tidak menyelisih syariat, maka selama itu kemudian kita diperbolehkan melakukannya. Tapi kalau sudah menyelisih syariat, ya ini sudah kebablasan ya. Termasuk tadi ya sikap ya ngesot-ngesot sampai merendahkan diri di hadapan manusia yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita kembali. Setelah kemudian Urwah bin Mas'ud memperhatikan tadi para sahabat, ketika kemudian dia kembali ke Mekah melaporkan hasil pertemuannya dengan Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy, maka Urwah mengatakan, wahai kaum, demi Allah, aku pernah berkunjung ke Kaisar, aku pernah berkunjung ke Kisra, aku pernah berkunjung ke Najasyi, dan aku tidak pernah mendapatkan seorang raja di mana sikap anak buahnya memperlakukannya sedemikian rupa melampaui perlakuan para sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Kalian gak bakal bisa ngelawan mereka ya. Udah tentukan pilihan kalian, ini nasihatku, biarkan mereka. Kalian mau merangi kayak apa ya, ini sahabat-sahabat Muhammad itu manusia-manusia yang nggak rela kok kalau kemudian Muhammad junjungan mereka terluka. Jangankan terbunuh, luka sedikit aja mereka nggak rela. Kalian nggak akan kemudian bisa memenangkan peperangan kalau kalian maksa perang lawan mereka. Sudah, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan ya. Nah, cuman kan Quraisy kan rada batu ya, gengsi lah gitu kan ya. Wah, masa dibiarkan kita yang kemudian sebagai tuan rumah ini jadi seolah-olah nanti viralnya kita ditekan sama Muhammad gitu kan, sementara kan kita yang tuan rumah masa bisa ditekan kayak begitu. Maka kemudian terakhir diutuslah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini tokoh Quraisy, terkenal piawai dalam menyampaikan kata-kata, seorang orator ulung luar biasa, pandai dalam menyampaikan intonasinya ya. Dalam nego-nego itu Suhail bin Amr biasanya yang kemudian diutus. Maka Suhail bin Amr ini kemudian diutus untuk kemudian melakukan sebuah kesepakatan ya. Suhail bin Amr sebagai wakil mereka yang membuat perjanjian perdamai antara mereka dan kaum muslimin.
Maka setelah duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Suhail berkata, "Silahkan tulislah sebuah perjanjian antara kami dan kalian." Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita pahami dalam konteks perjanjian Hudaybiyah ini, sebuah perjanjian damai itu dikatakan sebagai sebuah perjanjian damai ketika kedua belah pihak sama-sama memiliki kekuatan yang seimbang, ya. Artinya apa? Ketika orang Quraisy sepakat membuat perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu mereka mengakui posisi Rasul itu sudah bukan lagi sebagai seorang buronan. Enggak sebagaimana awal dulu ketika Rasul hijrah kemudian dikejar-kejar gitu loh ya. Ya, kalau Rasul ketika pertama kali hijrah terus dikejar, status beliau dianggap sebagai sebuah buronan, kan begitu kan? Namun berbeda ketika kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang Quraisy sudah kemudian mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang namanya perjanjian damai itu ya kedua belah pihak sama-sama memiliki power, sama-sama kuat gitu kan ya. Kalau kemudian yang satu kuat, yang satu lemah, ya nggak mungkin perjanjian damai. Nggak mungkin yang kuat pengen melakukan perjanjian damai dengan pihak yang lemah. Ngapain damai sama situ? Saya bisa nyerang kan gitu toh, ya. Dan nggak bisa pula dikatakan perjanjian damai kalau kemudian pihak yang lemah yang mengajukan, ini mah menundukkan diri namanya gitu kan ya. Dan pihak yang kuat nggak mungkin menerima perjanjian damai kalau kemudian dia merasa bisa menguasai kan gitu. Israel dengan Gaza. Israel ngerasa dia super power, kuat dengan tentara dan persenjataan yang dia miliki, dengan dukungan yang dia dapatkan. Maka perjanjian-perjanjian yang dianggap sebagai perjanjian damai antara Israel dengan Palestina, Israel dengan Gaza, itu dari pihak Israel mereka nggak menganggap itu sebagai sebuah perjanjian damai. Maka mau dibuat perjanjian beratus kali sekalipun, tetap aja Israel bakal melakukan pengkhianatan, mesti bakal melukai atau mencederai perjanjian tersebut, karena mereka nggak pernah menganggap itu sebagai sebuah perjanjian damai. Kenapa? Mereka merasa bisa nyerang kok, punya power apa segala macam, ngapain damai-damai, bisa meluluhlantakkan, sekalipun pada faktanya mereka udah 2 tahun lebih gitu kan nggak bisa kemudian menguasai wilayah Gaza. Ya, maka semua perjanjian yang dianggap perjanjian antara Israel dengan Gaza itu ya nggak pernah baru perjanjian damai, udah lagi penyerangan dan dunia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah, maka yang namanya perjanjian damai itu ketika kedua belah pihak itu sama-sama mengakui kekuatan pihak lawan. Saat ini orang-orang Quraisy mengakui Muhammad itu sebagai seorang penguasa Madinah, bukan lagi sebagai seorang buronan. Maka dibuatlah kesepakatan Sulhul Hudaybiyah karena terjadi di wilayah Hudaybiyah. Suhail berkata, silahkan tulislah suatu perjanjian antara kami dengan kalian. Rasulullah SAW lalu kemudian memanggil juru tulisnya. Satu riwayat menyebutkan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah kemudian bersabda, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Ini isi bulir-bulir isi perjanjian yang disepakati di Hudaybiyah. Rasul bersabda, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Suhail komentar, wa marrahman wa marrahim. Apaan tuh ar-Rahman? Apaan tuh ar-Rahim? Kami nggak kenal ar-Rahman ar-Rahim. Tulislah Bismika Allahumma. Ali nggak mau nulis. Enggak lah, kami akan nulis Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Rasul tulis Bismika Allahumma. Aku udah kepaksa tulis Bismika Allahumma. Kaum muslimin kemudian Rasul bersabda, tulislah Bismika Allahumma. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Suhail komentar lagi, kalau kami mengakui engkau itu Rasulullah, kita nggak bakal melakukan perjanjian damai. Benar juga sih kata Suhail ya, benar ini ya sikapnya ya.
Dari sisi ini, kalau kami mengakui engkau sebagai Rasulullah, maka kita nggak mungkin melakukan perjanjian damai. Artinya ya kami menjadi bagian daripada kaum muslimin. Tapi kan kami nggak mengakui itu. Maka jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulislah Muhammad bin Abdillah. Ini seolah-olah di awal aja umat Islam sudah ditekan gitu kan, Rasul sudah ditekan gitu kan ya. Maka kemudian Rasul mengatakan tulis Muhammad bin Abdillah. Ali lagi-lagi jika nggak mau saya nggak mau nulis kalau Muhammad bin Abdullah, kalau Muhammad Rasulullah saya bakal nulis. Tulis Muhammad bin Abdullah, nggak mau Ali. Sampai kalau Rasul mengatakan ya sudah, tunjukkan mana letaknya. Ini menunjukkan Rasul itu betul-betul nggak bisa nulis, nggak bisa baca kan gitu ya. Karena Rasul nggak tahu tulisan Muhammad Rasulullah itu sudah ada ditulis sama Ali. Rasul mengatakan hapus, ganti Muhammad bin Abdillah. Nah, Ali nggak mau menghapus toh. Maka Rasul kemudian tunjukkan mana yang tulisan Muhammad Rasulullah. Karena memang Rasul itu seorang yang ummi. Dan ingat ya, orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu bukan bermakna bodoh, enggak. Karena Rasul itu cerdas, nggak mungkin ya Nabi itu nggak cerdas, sifatnya itu fatonah kan gitu ya. Maka tidak melulu yang namanya nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu maknanya bodoh, itu enggak ya. Justru cerdas ya. Kalau nggak bisa baca, nggak bisa nulis tapi jadi pemimpin negara kan gitu kan ya. Biar kata ijazahnya juga palsu gitu kan. Nggak kelar-kelar tuh ya 2 tahun ya. Ya Allah, masalah sederhana dibuat jelimet. Memang itulah karakter Indonesia gitu kan ya. Kalau bisa dibikin susah, ngapain dibikin gampang ya. Padahal sederhana masalahnya sebetulnya. Nah, tapi kita kembali, itu intermezzo aja ya, jangan kepancing-pancing ke sana ya. Ya, nanti panas pula jadinya. Karena kita nggak tahu terbulnya yang mana nih gitu. Maka kemudian ya Rasul minta tunjukkan yang mana kalimat Muhammad Rasulullah. Nah, Rasul tunjuknya yang ini, sama Rasul dihapus sendiri, ganti Muhammad bin Abdillah. Bismika Allahumma, ini adalah perjanjian mana tadi ini? Rasulullah kemudian mengatakan, Rasulullah bersabda, demi Allah aku adalah seorang Rasulullah sekalipun kalian mendustakan aku. Tulislah Muhammad bin Abdillah ya. Selanjutnya Nabi SAW kemudian bersabda, kalian orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik harus membiarkan kami melaksanakan tawaf di Baitullah. Ini awalnya Rasul minta macam kayak gitu. Tapi Suhail kemudian mengatakan, demi Allah, kalau kemudian hari ini, kalau kemudian sekarang kok kami membiarkan kalian tawaf ke Baitullah, orang-orang akan mengatakan bahwasanya kami mendapatkan tekanan dari kalian. Jangan sekarang deh, sekarang kalian pulang, tahun depan baru kalian boleh kemari, supaya win-win solution. Nama baik kami nggak memudar, kami nggak direndahkan oleh orang banyak. Karena kalau sekarang kok kalian kami izinkan, nih kami kehilangan muka, ini nama kami bakal tercoreng seolah-olah kami ditekan oleh kalian. Maka kesepakatannya tahun ini kalian kembali tidak melanjutkan perjalanan umroh, kalian baru boleh kemudian umroh tahun depan ya. Dengan membawa senjata ala kadarnya masuk dalam sarungnya ya. Lalu kemudian ditulis oleh Ali. Suhail lalu berkata, jika ada seorang, ini isi perjanjian berikutnya ya. Jadi isi perjanjian pertama itu tadi tahun ini enggak melanjutkan umroh tapi bolehnya tahun depan. Perjanjian berikutnya, jika ada seorang dari kami yang datang kepada engkau untuk masuk Islam, jika ada penduduk Mekah menuju Madinah, maka harus dikembalikan. Sebaliknya kalau ada penduduk Madinah yang kemudian kembali ke Mekah, maka nggak boleh dipulangin ya. Maknanya kalau ada orang yang masuk Islam, maka harus dikembalikan ke walinya, nggak boleh diterima oleh Madinah. Tapi kalau ada orang yang murtad dari Islam, maka orang Madinah nggak boleh maksa suruh balik lagi. Ini kan terkesan apa? Terkesan nggak adil banget gitu kan ya. Enak situ nggak enak di kita. Tapi inilah nanti di hikmahnya, ibrahnya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Maka kaum muslimin serempak nih, spontan sikap kaum muslim para sahabat yang lain karena nggak ngerti hikmah di balik. Karena yang namanya hikmah itu kan masih belakangan. Tapi Rasul kan sudah diberitahu kan hikmah itu semua toh. Nah, para umat Islam itu nggak ngerti hikmah di balik semua peristiwa, karena yang namanya hikmah itu selalu belakangan. Mereka kemudian menyikapi sesuai dengan zahir yang mereka dapatkan. Kaum muslimin kemudian serempak mengatakan subhanallah, bagaimana mungkin seseorang telah beriman akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik. Mereka menoleh kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah kita akan menulis butir ini wahai Rasul? Rasul kemudian menjawab, iya. Sesungguhnya siapapun di antara kita yang pergi kepada mereka, maka semoga Allah menjauhkannya. Maksudnya siapapun yang kemudian punya keinginan murtad, mudah-mudahan Allah hilangkan keinginan itu. Ya. Dan barang siapa di antara mereka yang mau datang kepada kita pengen masuk Islam, mudah-mudahan Allah berikan solusi jalan keluar. Itu sikap Nabi itu keren banget pokoknya, ngasih jawaban itu menenangkan semua ya. Tapi dalam konteks ini hampir sebagian besar para sahabat itu kecewa tanda kutip ya, karena belum tahu hikmah di balik peristiwa. Perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat tersebut menurut riwayat Ibnu Ishaq berlaku selama 10 tahun. Selama itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh dikhianati. Nah, di antara perjanjian juga ya masing-masing kabilah diberikan kebebasan mau bersekutu kepada siapa. Maka Bani Khuza'ah kemudian bersekutu kepada Rasulullah SAW, sementara Bani Bakar bersekutu kepada orang-orang Quraisy. Setelah penulisan perjanjian ini selesai, dimintalah beberapa orang saksi dari kaum muslimin dan beberapa orang saksi dari orang-orang Quraisy. Setelah itu selesai, dalam riwayat Bukhari Muslim kemudian disebutkan Umar bin Khattab. Ini yang masyhur ya, Masya Allah. Sekelas Umar ya, sekelas Umar aja yang Rasul kemudian menyebutkan sebagai Al-Faruq ya, orang yang kemudian mampu memisahkan antara hak dan batil. Artinya kan kualitas basirahnya itu kan luar biasa ya. Intuisi para sahabat itu, khususnya sahabat-sahabat besar, basirah yang Allah berikan kepada mereka itu luar biasa. Itu saja sekelas Umar saja belum bisa memahami hikmah di balik isi perjanjian Hudaybiyah, sampai kemudian negasin kepada Nabi, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau kan Nabi toh? Iya, aku ini Nabi. Kenapa emang? Kita berada di atas kebenaran toh? Iya. Mereka di atas kebatilan toh? Iya. Terus kok kita terima isi perjanjian macam kayak begitu? Umar sampai kayak gitu loh. Nabi hanya mengatakan, wahai Umar, aku hanyalah Rasulullah, aku hanya utusan Allah, aku nggak mungkin menyelisihi perintah Tuhanku. Puas nggak Umar? Nggak puas, Pak. Padahal yang ngasih jawaban langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking masih nggak bisa terimanya tuh hatinya tuh, ya, nggak puas datang ke Abu Bakar. Wah Abu Bakar, aku masih ganjel ini. Aku sudah datang kepada Rasul, tapi jawabannya aku masih ganjel. Gimana ini kok kita nerima isi perjanjian macam kayak gitu yang kemudian menjadikan kita rendah hina? Isinya semuanya kok menguntungkan mereka, kita nggak dapat untung apapun dari isi perjanjian itu. Abu Bakar kan manusia paling siddiq ya. Satu-satunya sahabat yang dapat gelar as-siddiq itu Abu Bakar. Karena memang sikapnya pokoknya kalau udah dari Nabi, nggak ada kemudian alasan lain. Dan gelar as-siddiq beliau dapatkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ya. Satu peristiwa yang sampai hari ini juga teknologi mana yang kemudian bisa menjelaskan kebenaran peristiwa itu. Tapi kita ya logika iman yang bicara, bukan logika akal pikiran kita, tapi logika iman kalau bicara Isra Mi'raj itu. Karena logika pikiran nggak bisa menjelaskan, teknologi nggak bisa menjelaskan, hanya logika iman yang kemudian bisa menjelaskan hal tersebut kan gitu. Ya, Abu Bakar Siddiq lah ya satu-satunya orang yang kemudian nerima apapun, bahkan sampai dikatakan seandainya ini langit biru Muhammad mengatakan warna merah, maka akan aku butakan pandangan mataku, aku katakan ini langit merah, karena Muhammad mengatakan itu. Ya, apalagi kalau kemudian hanya menceritakan peristiwa itu. Kalau itu betul-betul Muhammad yang menyampaikan, aku akan percaya. Apalagi dalam peristiwa ini. Maka jawaban Abu Bakar juga sama. Wahai Umar,
dia itu Rasul, nggak mungkin menyelisihi perintah Tuhannya. Udah atau manut saja, mesti ada hikmah di balik itu ya. Nah ini baru kemudian nggak lama setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fath kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu segera memanggil Umar bin Khattab dan membacakan surat Al-Fath itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu Al-Fath? Apakah kemenangan itu?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Barulah hati Umar kemudian merasa tenang. Bukan. Wahai Rasulullah, apakah itu Al-Fath? Ini merujuk kepada perjanjian Hudaybiyah. Apakah perjanjian Hudaybiyah itu sebuah kemenangan gitu ya? Itu pertanyaan Abu Bakar dan Umar ya. Maka Rasul kemudian mengatakan iya. Barulah kemudian hati Umar merasa tenang ya dengan turunnya ayat tersebut. Rasulullah SAW kemudian datang kepada para sahabat. Nah, ini peristiwa selanjutnya nih ya. Karena kan nggak jadi umroh toh, tapi niatan sudah berjalan, hewan kurban sudah kemudian dibawa. Rasul lalu kemudian datang kepada para sahabat, lalu kemudian bersabda, "Bergeraklah kalian, sembelihlah hewan ternak kurban kalian, kemudian bercukurlah." Umrohnya gagal, nah, hewan sembelihannya kemudian diperintahkan untuk nyembelih, lalu kemudian diperintahkan untuk tahallul. Rasulullah SAW mengulangin 3 kali perintah itu, para sahabat masih ngambek. Keren nggak tuh? Ya. Padahal nggak ada sejarahnya kalau Rasul merintahkan kok para sahabat malas-malesan, tuh nggak ada. Tapi dalam peristiwa ini saking masih jengkelnya hati, bukan jengkel kepada Nabi, jengkel dengan isi perjanjian itu gitu loh. Masih nggak bisa terima dengan isi perjanjian. Kenapa? Karena merasa merugikan kaum muslimin. Sampai Rasul perintahkan itu 3 kali, nggak ada yang gerak sama sekali. Sampai Rasul rodok-rodok jengkel juga, masuk ke kemah nemui istrinya ya, Ummu Salamah. Gimana nih para sahabat, nggak ada yang manut nih. Aku suruh nyukur rambut, suruh motong hewan kurban, nggak ada yang kemudian mau melaksanakan. Nih kerennya masukan dari istri ya. Bagi yang sudah punya bini, jangan meremehkan solusi dari istri, karena terkadang istri intuisinya tuh kuat. Kadang laki egonya besar ya, sudah merasa jadi kowam gitu kan ya, masukan dari bini nomor sekian. Enggak ya, Rasul lihat bagaimana sikap Nabi. Begitu ngadu kepada istrinya para sahabat, nggak ada yang mau gerak. Aku udah nyuruh 3 kali kok pada ngambek semua, gimana caranya nih? Maka Ummu Salamah kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau ingin mereka melaksanakan apa yang kamu perintahkan?" "Iya." "Udah, kamu keluar, nggak usah ngomong apapun. Kamu panggil tukang cukurmu, kamu gundulin rambutmu ya, botakin kepalamu ya, lalu kemudian kamu sembelih hewan ternakmu. Udah diem, nggak usah nyuruh, kamu praktekin aja langsung ya." Maka Rasulullah kemudian keluar dari kemahnya ya, lalu kemudian nyembelih hewan kurban, nyukur kepalanya. Para sahabat ngelihat toh, kok Rasul dibotak, hewan kurban dipotong. Masa Rasul gundul kita nggak gundul, masa Rasul motong korban kita nggak potong korban? Maka tanpa diperintah para sahabat langsung mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh itu jauh lebih dahsyat ketimbang nyuruh gitu toh. Nah, iya. Maka ini bagian daripada metode mendidik, itu salah satunya begitu ya. Memberikan contoh itu jauh lebih efektif daripada nyuruh doang. Lagi kita orang tua gitu kan ya, "Nah, sholat nak." Bapak nyuruh sholat doang, bapak aja kagak sholat, repot tuh ya. Nggak usah nyuruh, ngasih contoh di hadapan ya, ngasih contoh di hadapan anak-anak, ngasih contoh di hadapan anak didik, tanpa kemudian banyak nyuruh. Orang itu akan melihat amal nyata, bukan omongan
omon-omon, bukan ya, tapi amal nyatanya apa? Orang bakal ngelihat itu, apalagi kita orang tua ya, orang tua. Dan para nabi itu ngajarkannya itu kayak begitu. Kita pernah sedikit membahas tentang Nabi Yakub alaihissalam kan, kesuksesan Nabi Yakub alaihissalam dalam memberikan contoh teladan terbaik terhadap anak-anaknya dibuktikan dengan ketika Nabi Yakub pengen meninggal dunia, am kuntum syuhada id hadaral yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jawaban anak-anaknya itu yang menyeratkan kesuksesan Nabi Yakub alaihissalam atas pendidikan terhadap anak-anaknya. Dan metode pendidikannya apa? Metode pendidiknya itu memberikan contoh. Bukti daripada contoh itu adalah jawaban anak-anaknya ketika menjawab itu. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Mereka mengatakan kami akan mengibadahi Tuhanmu, Tuhan bapamu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Yang jadi pertanyaan, kenapa jawabannya enggak langsung kami akan beribadah kepada Allah? Kenapa enggak gitu jawabannya? Kenapa harus jawabannya kami akan mengibadahi Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak? Kenapa harus disebut nama bapaknya, nama kakeknya juga? Ya, ini menunjukkan anak-anaknya itu melihat praktek nyata orang tuanya dalam beribadah. Enggak hanya kemudian melihat praktek nyata orang tuanya, termasuk orang tuanya juga banyak menceritakan tentang peran kakeknya terhadap cucu-cucunya tuh, ya. Satu hal yang hari ini langka. Kita jarang mendengar kehebatan kakek kita tuh. Jarang mendengar kehebatan amal kakek kita, karena orang tua kita nggak pernah cerita sama kita, sehingga kita nggak tahu kakek kita perannya apa, cuman tahu namanya tok paling. Apalagi buyut kita, boro-boro gitu ya, apalagi kemudian canggah ke atas, udah nggak kenal itu ya. Tapi salah satu pendidikan para nabi itu nggak cuman kemudian anak-anaknya itu melihat amal ibadah bapaknya, tapi juga diceritakan, dikisahkan gitu. Bapaknya bapak dulu tuh begini-begini, kakeknya bapak tuh dulu begini-begini, buyutnya bapak tuh dulu. Jadi anak-anaknya tuh terus mendapatkan kisah-kisah itu dari orang tuanya, dan itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi ya. Setelah Rasulullah SAW, tadi kan kaum muslimin udah kemudian melakukan tahallul sebagaimana dilakukan Rasul. Setelah Rasulullah SAW kemudian dan kaum muslimin sampai di Madinah, datanglah beberapa wanita mukminah hijrah membawa agama mereka. Di antara mereka terdapat Ummu Kulsum bin Uqbah. Tadi kan isi perjanjiannya kalau ada yang datang ke Madinah suruh dipulangin toh. Tapi terkhusus kaum wanita ketika kemudian datang, Allah kemudian menurunkan satu ayat surat Al-Mumtahanah ya. Apabila datang orang mukminah, datang hijrah lalu kemudian niat masuk Islam, maka jangan dikembalikan. Lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahunna. Jadi kalau perempuan khusus nih, mereka datang masuk Islam nggak boleh dibalikin, karena sudah nggak halal bagi suaminya masing-masing. Maka kalau perempuan yang kemudian datang ke Madinah sama Rasul, ditampung, diterima, nggak dikembalikan ke kota Mekah ya. Tapi kalau laki-laki, karena setelah perjanjian itu diteken, cap, datang anaknya Suhel. Datang anaknya Suhel, telat sesaat saja ya. Siapa namanya, Abu Jandal ya, Abu Jandal, anaknya Suhel, Abu Jandal datang kemudian, wahai kaum muslimin, aku datang nih gitu kan ya, terima aku dong. Ya Suhel, telat kamu, perjanjiannya sudah diteken, kamu harus kembali lagi ke Mekah. Ini sudah bagian daripada isi perjanjian. Kita nggak mungkin kemudian menyelisih isi perjanjian. Wah Suhel udah, ya Allah gimana gitu kan ya. Nanti ada lanjutannya. Thayyib jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, peristiwa yang beriringan itu peristiwa yang mengiringi peristiwa Sulhul Hudaybiyah ini itu adalah peristiwa Bai'atur Ridwan, satu bai'ah yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian membela darah Utsman. Karena ketika Sulhul Hudaybiyah, Utsman diutus untuk juga rembukan, tersiar kabar Utsman ini kemudian dibunuh oleh orang-orang Quraisy ya kan.
Maka kemudian Rasul mengambil sumpah baiatur ridwan di bawah sebuah pohon, ya, yang itu kemudian Allah abadikan pula di dalam Al-Qur'an. Allah telah ridho kepada mereka yang bersumpah mengambil baiat tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Namun sayangnya ini ada yang kemudian menafsirkan, wah, pohonnya pohon beringin, jadi lambang partai gitu kan ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan karena udah kelamaan ya, dan juga termasuk kemudian ibrohnya akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, mudah-mudahan kajian kita di pagi ini ya, kita bacakan sirah Sulhul Hudaibiyah menjadikan kita semakin memahami, dan insya Allah dalam pertemuan berikutnya lebih memahami lagi dengan ragam ibroh dari setiap peristiwa tersebut, karena tentunya hikmah itu senantiasa berada di belakang peristiwa, dan seorang mukmin dituntut untuk bersabar hingga kemudian Allah menyingkap semua hikmah di balik setiap peristiwa. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.